wabarakatuh. Selamat pagi saja rekan-rekan semuanya. Kembali kita ketemu lagi di channelnya Mas Suar Kalim. Untuk kali ini kita akan mereaction, yaitu mereaction debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Subang tahun 2024 dengan mengambil tema yaitu mewujudkan sinergitas dalam mengembangkan potensi daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apa saja isi debat kali ini dari ketiga pasangan calon yang akan memaparkan visi dan misinya, dan apapun yang terjadi di malam hari ini hasilnya silahkan dinilai sendiri dengan objektif. Terus juga harapannya bahwa untuk siapapun yang jadi pemimpin nanti kita di Subang 1 mudah-mudahan membawa sebuah kemajuan yang rakyat semua harapkan, tentunya dengan terus mengawal sistem kinerja pemerintahan daerah di antaranya itu Subang untuk lebih baik lagi. Ya, sekali lagi tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke reaction, yaitu untuk debat publik kedua kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilakan terlebih dahulu untuk para paslon nomor urut 1, 2 maupun 3 untuk berdiri di depan podium. Kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu serta para peserta ataupun para pendukung pasangan calon, kami meminta kerjasamanya. Kita akan sama-sama menyaksikan visi, misi serta program kerja dari para pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Durasi akan diberikan selama 3 menit untuk para pasangan calon. Baik, kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi kami berikan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati penyelenggara Pilkada Kabupaten Subang KPU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bawaslu dan maaf tadi ada dari KPU Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Hadirin semua yang berbahagia. Yang saya hormati Ananda Joshua, putra dari Menteri Pemukiman dan Perumahan Rakyat. Hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita bisa bertemu dalam acara debat kandidat dengan judul sinergitas terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang. Berdasarkan pengalaman saya, yang menjadi masalah pembangunan di Kabupaten Subang, baik pembangunan fisik maupun mental, tiada lain karena PAD, APBD Kabupaten Subang yang demikian masih rendah. Dengan demikian, insya Allah dengan sumber daya manusia yang ada dan potensi yang ada yang masuk di Kabupaten Subang, saya optimis dengan adanya hadirnya Perda BUMD, saya optimis. Insya Allah, Allah meridhoi dan tentunya anugerah rakyat memberikan kepercayaan kepada saya optimis untuk mampu membangun Subang dengan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Subang dengan hadirnya beberapa kawasan industri, baik kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi yang ada di Kabupaten Subang. Insya Allah saya optimis dengan banyaknya duit, saya optimis membangun fisik maupun mental itu tentunya akan mudah dilakukan. Terima kasih. Silakan, waktu Anda masih ada 42 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Waktu Anda masih ada 38 detik, cukup saja. Baik, kita reset dulu waktunya.
Harap tenang Bapak dan Ibu, belum saatnya untuk bertepuk tangan. Nanti kita akan berikan waktu untuk bisa memberikan apresiasi kepada para paslon. Kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu visi misi dan program kerja dari para paslon. Terima kasih. Kini kita lanjutkan ke paslon nomor urut 2 untuk bisa menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat KPU Kabupaten Subang beserta Bawaslu, yang terhormat Forkompimda Kabupaten Subang, yang terhormat para panelis dan tamu undangan, yang terhormat pasangan calon nomor urut 01 dan 02 beserta seluruh tim sukses yang hadir hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan, tim pemenangan Renaldi Agus, dan tidak lupa istri saya tercinta yang tercantik, Ega Anjani. Pertama-tama mari kita wujudkan pilkada ini menjadi pilkada yang riang gembira, di mana kita sama-sama memiliki tujuan untuk membangun Kabupaten Subang. Ketiga paslon sama-sama memiliki tujuan untuk membangun Kabupaten Subang. Dan saya dan Pak Agus Maskur mempunyai komitmen yang tertuang dalam visi misi kami. Visi kami yaitu untuk terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju, dan kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan untuk tercapainya masyarakat Kabupaten Subang yang adil, demokratis, sejahtera, dan tentunya religius. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa visi Kabupaten Subang dengan core business atau tagline-nya unggul, maju, kompetitif. Maka kami menyusun dalam 8 misi yang kita padukan dengan nama religius. R-nya adalah religius modern, E-nya adalah ekonomi kokoh, L-nya adalah layanan prima, I-nya adalah investasi yang murah dan mudah, J-nya adalah gotong royong yang merupakan akar budaya Kabupaten Subang, I-nya adalah infrastruktur inklusif, U-nya adalah usaha berkelanjutan, dan insya Allah S-nya adalah sejahtera bersama. Itulah visi dan misi dari pasangan nomor 2. Ujian utamanya adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat Kabupaten Subang dengan tagline religius, Renaldi Agus, dan apa yang tadi disebutkan untuk mencapai misi tersebut. Hatur nuhun. Baik, waktu Anda masih ada 10 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Cekap. Baik, kita reset dulu waktunya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Subang dengan luas 2.165 km persegi dianugerahi Tuhan dengan begitu banyak potensi sumber daya alam. Di Subang bukan hanya padi yang tumbuh subur, buah-buahan, sayuran, perkebunan, menandakan tanah kita adalah tanah surga. Subang adalah pegunungan, Subang adalah daratan, dan Subang pun bersentuhan dengan lautan. Kurang apalagi Tuhan memberi kenikmatan pada warga Subang. Namun kami dan kita semua harus bergetar, harus prihatin saat 150.000 masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Kita harus tertunduk lesu saat 69.000 orang tidak memiliki pekerjaan. 76.000 warga kita menjadi buruh yang tidak tetap dan tanpa kepastian. Mereka menunggu kebijakan, program dan aksi nyata dari pimpinan daerahnya. Aksi cepat untuk menata dan memberikan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Subang. Hadirin yang saya banggakan, pada saatnya masyarakat kita butuh pergerakan cepat. Indeks birokrasi kita di periode sebelumnya masih lemah.
hanya di angka 70,86. Bahkan indeks inovasi kita angkanya hanya 60. Tentu ini menjadi masalah ketika dilanjutkan. Padahal Indonesia negara yang kita cintai memiliki visi besar untuk menjadi negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk menuju Indonesia Emas, Presiden Republik Indonesia ke-8 memiliki cita yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pemerataan pembangunan dan ketahanan ekonomi. Maka percepatan digitalisasi pada setiap layanan yang terintegrasi dari RT sampai ke Bupati, dari rumah warga sampai ke pendopo, terjalin konektivitas layanan yang akuntabel dan responsif. Aslina sadar pembangunan di sektor ekonomi, industri, pelestarian budaya lokal, menjaga kelestarian alam, membangun industri sumber daya manusia yang unggul di Subang adalah program super prioritas kami 5 tahun ke depan. Jangan ada lagi masyarakat Subang takut berobat karena tidak punya uang. Jangan ada lagi masyarakat Subang tidak sekolah karena jauh dan tidak memiliki biaya. Mari kita bersama wujudkan Subang maju, tertata dan merata. Bismillah, aslina, aslina, aslina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa 9 detik. Ingin ditambahkan atau cukup? Ditambahkan? Cukup. Baik, kita reset dulu waktunya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, ketiga pasangan calon sudah memberikan visi misinya dan disampaikan kepada hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, di akhir sesi pertama kami persilahkan untuk seluruh tim ses dari ketiga pasangan calon untuk memberikan apresiasi melalui tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon. Harap tidak beranjak dari tempat kursi. Baik, Bapak dan Ibu, tetap tidak beranjak dari kursi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak ada yang berteriak. Ya. Baik, terima kasih. Oke, kembali tenang. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, pada debat kali ini kita memiliki 6 segmen. Setelah kita saksikan segmen pertama tadi dan masih tersisa 5 segmen berikutnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Ada Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu serta pemirsa, kini kita sudah memasuki ke segmen kedua di mana tentunya segmen ini Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube KPU Kabupaten Subang dan kanal YouTube KPU Jawa Barat, kanal YouTube Kompas TV Jawa Barat dan kanal YouTube Tribun Jawa Barat, dan tayangan ini juga disiarkan langsung oleh TVRI Jawa Barat. Baik, dan kali ini kita akan bersama-sama memasuki debat segmen kedua, yaitu pendalaman visi misi dan program kerja berupa pertanyaan yang akan langsung disampaikan dari panelis kepada paslon. Pada segmen kali ini, panelis sudah disediakan fishbowl. Panelis akan mengambil tema dari fishbowl pertama, yang kemudian akan mengambil subtema pertanyaan dari fishbowl kedua. Dan pertanyaan dari panelis untuk pasangan calon di segmen ini diprioritaskan kepada calon bupati. Ya, dan untuk itu kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1, 2, dan 3 untuk bisa ke depan podium, dan untuk wakil atau calon wakil bupati untuk tetap berada di tempat. Terima kasih. Dan yang pertama kami mohon kepada panelis Dr. Asep Priyatna MPD untuk bisa maju ke depan dan mengambil tema. Sebentar Bapak. Baik, berikutnya kami juga mengundang panelis Dr. Adudin Alijaya. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan di fishbowl sebelah kanan untuk mengambil pertanyaan.
Kita akan terlebih dahulu kami persilakan Dr. Asep Priyatna MPD untuk bisa mengambil tema di dalam fishbowl dan bisa diperlihatkan ke arah kamera, audiens, para paslon dan moderator. Baik, boleh dilihatkan ke kamera? Baik, berikutnya kami persilakan panelis Dr. Adudin Alijaya untuk dapat mengambil fishbowl, mengambil pertanyaan dari fishbowl, kami persilakan. Ya, di dalam tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Boleh ditunjukkan pada kamera, paslon dan juga moderator. Mohon izin Bapak, belum diperlihatkan? C, abjad C. Baik. Kita akan ambil amplopnya. Ya. Baik. Kami tunjukkan amplop yang kami ambil ini sudah. Mohon maaf sebentar. Baik. Oh ya, baik. Baik. Ini di tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Amplop masih disegel, Ya. jadi terjaga kerahasiaannya. Kita akan buka dan akan dibacakan oleh moderator. Baik, Bapak-bapak, saya akan membacakan satu kali saja, harap disimak baik-baik. Pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 2. Keseimbangan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Subang. Pertanyaannya, apa langkah dan kebijakan yang akan paslon lakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi memang dengan beriringnya kita maju menuju Kabupaten Subang yang dimasuki oleh industrialisasi, lingkungan hidup adalah salah satu faktor yang harus kita tetap lestarikan. Di mana kita berkomitmen, saya dengan Pak Agus, akan menegaskan urusan IPAL di setiap perusahaan-perusahaan yang nanti akan datang dan membuka investasi di Kabupaten Subang. Lalu kami berkomitmen akan tegas untuk mempertahankan lingkungan hidup di Kabupaten Subang, khususnya dari industrialisasi dan termasuk dampak dari penambangan-penambangan yang ada di Kabupaten Subang. Kita komitmen, kita menerima setiap investasi yang masuk, tapi kita akan menjaga lingkungan kita agar tetap baik. Di mana sungai-sungai tidak boleh tercemar oleh limbah-limbah dari pabrik, di mana hutan-hutan kita harus selalu terjaga, di mana lahan-lahan pertanian kita harus terjaga. Maka dari itu saya berkomitmen selama 5 tahun ke depan kita akan menjaga lingkungan hidup kita dengan sebaik mungkin. Karena itu kita harus bersama-sama merangkul setiap stakeholder yang ada di Kabupaten Subang. Entah itu perusahaan-perusahaan, entah itu para pengusaha-pengusaha galian, entah itu seluruh masyarakat juga di dalamnya. Karena apa? Lingkungan hidup jika tercemar dampaknya akan ke kita juga. Makanya dari itu kita komitmen, kita akan merangkul seluruh stakeholder yang terlibat dalam kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten Subang sehingga terciptanya Kabupaten Subang yang tetap sehat untuk lingkungan hidupnya. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 14 detik, ingin ditambah atau cukup? Cukup, baik kita reset dulu waktunya. Baik, berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 3 agar dapat memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda memberikan tanggapan 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya sepakat setuju dengan paslon 02 terkait bagaimana kita harus menjaga lingkungan hidup kita untuk masa depan Kabupaten Subang. Ada beberapa yang harus diperhatikan di Kabupaten Subang. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen seorang pemimpin dalam hal menjaga lingkungan hidup. Karena hanya satu-satunya pertama yang harus ditentukan itu dengan cara regulasi yang harus kita lakukan
agar pencemaran lingkungan hidup itu tidak terganggu dan bisa terjaga kelestariannya. Perda RT RW itu harus jelas, RDTL-nya harus jelas, rencana detail tata ruang itu harus jelas. Ketika regulasi itu dilakukan, komitmen dari seorang pemimpin, maka semuanya akan terjaga dengan baik. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 8 detik, mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Kita akan reset waktu kembali. Terima kasih. Dan kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab atau menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu cukup bagus dengan adanya komitmen dari pemerintah yang terkait baik pengawasan yang menyangkut sungai, tapi akan lebih baik lagi apabila terlebih-lebih kita memasuki zona kawasan industri. Nampaknya efek dampak dari limbah pun itu tentunya harus sangat kita waspadai. Mudah-mudahan dengan demikian kelestarian lingkungan itu bisa betul-betul terjaga. Itu mungkin kalau menurut saya supaya biar nanti ekosistem yang ada betul-betul bisa terjaga. Barangkali demikian ya. Sudah cukup atau ingin ditambahkan? Baik, kita reset dulu waktunya. Bapak dan Ibu para pendukung paslon harap tenang, tidak ada yang berteriak ataupun bertepuk tangan ketika para paslon menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Baik. Dimohon kerjasamanya, jangan ada yang berteriak. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab kembali tanggapan dari calon bupati nomor urut 3 dan calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa kedua paslon yang lain juga setuju dengan pendapat saya. Jadi rasa-rasanya tidak perlu lagi pendapat karena memang lingkungan hidup itu memang faktor penting yang harus kita jaga bersama. Di sini bukan masalah perbedaan, tapi memang lingkungan hidup harus kita jaga sama-sama antara pemimpinnya, para pengusaha yang ada, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga Kabupaten Subang bisa melindungi lingkungan hidupnya, air-airnya harus tetap bersih, sawah-sawahnya harus tetap bagus, lingkungannya, udaranya harus tetap sehat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa 20 detik, cukup? Baik, kita akan reset kembali waktunya. Terima kasih. Baik, berikutnya Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan berlanjut. Mohon berkenan yang kedua kepada panelis Bapak Dr. Ujang Carda SSH MHMIP MAP. Kami persilakan untuk maju ke depan agar dapat mengambil tema di dalam fishbowl. Ya, sebentar Bapak. Mohon ditunggu sebentar. Ya, dan kami persilakan kepada panelis Dr. Endah Robiatul Adawiyah SFil IME untuk bisa menuju ke fishbowl pertanyaan. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Dr. Ujang Carda dapat mengambil tema dalam fishbowl, ditunjukkan kepada kamera, audiens, paslon, dan juga moderator. Boleh tunjukkan, Pak? Ya, boleh bisa dibacakan dengan mic. Menyelesaikan persoalan daerah. Menyelesaikan persoalan daerah. Kami persilakan Dr. Endah Robiatul Adawiyah bisa mengambil pertanyaan di dalam subtema menyelesaikan persoalan daerah. Abjad B. Baik. Baik. Kita ambil amplop dari tema menyelesaikan persoalan daerah. Amplopnya masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Kita akan bacakan. Baik, penyakit sosial dan dekadensi moral. Yang pertama, ini akan diberikan pertanyaan, yakni Calon Bupati nomor urut 3 ya. Disimak baik-baik pertanyaannya. Kami tidak akan mengulang pertanyaan.
penyakit sosial dan dekadensi moral. Pembinaan generasi muda sangat penting, terutama di tengah maraknya geng motor di tahun ini. Penyalahgunaan narkoba, miras, dan seks bebas. Kondisi ini memerlukan perhatian untuk masa depan Kabupaten Subang. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan diterapkan untuk pembinaan generasi muda guna mengatasi masalah tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Penyakit sosial dan dekadensi moral itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai yang mempunyai pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan semua. Ada beberapa yang harus kita selesaikan. Pertama adalah kita harus memberikan sebuah penyuluhan terhadap anak-anak muda di Kabupaten Subang agar tidak jauh terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Kedua, yaitu membangun sebuah pendidikan ekstrakurikuler di kala sejak dini di sekolahnya. Agar mereka di waktu-waktu yang senggang, mereka harus bisa melakukan hal-hal yang positif ketika dalam hal kegiatan waktu kosongnya. Ada beberapa yang harus kita lakukan ke depan, yaitu kerjasama dengan pihak-pihak yang memang berkaitan dengan degradasi moral. Ada beberapa degradasi moral. Pertama adalah bagaimana pencegahan perjudian online yang sedang marak di Kabupaten Subang. Ini harus dibangun komitmen. Lagi-lagi komitmen seorang pemimpin yang mau melakukan perbaikan dalam penyakit sosial dan dekadensi moral ini. Pertama, kita harus bisa melakukan bersama dengan pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak TNI Polri yang harus kita lakukan bersama, yaitu membangun sebuah hal bagaimana caranya program-program pemerintah ini bisa menjadi sebuah program yang bisa diterima oleh anak-anak muda. Anak-anak muda ini harus bisa dilakukan dengan cara-cara hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu Anda? Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Terima kasih. Dan kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari atau jawaban dari calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Untuk mengatasi permasalahan sosial, sebetulnya ketika berdasarkan pengalaman saya waktu menjabat masa lalu, itu alhamdulillah kita sudah mampu melahirkan Perda Pondok Pesantren. Ya. Nah, tinggal sayang sekali kala itu memang hanya 2 minggu saya ikut menandatangani dengan DPR terkait Perda Pondok Pesantren, namun implementasi dari hal itu belum dijalankan perbubnya. Insya Allah Allah meridhoi memimpin. Tentunya akan kami implementasikan dengan Perbub Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan dengan demikian itu terkait moral bangsa bisa akan lebih baik. Mungkin demikian Pak Paslon nomor 1. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 agar memberikan tanggapan kepada jawaban dari paslon nomor urut 3. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kalau kami melihat tentang hal ini, permasalahan pertama itu yang harus kita itu lihat dari pendekatan terdekatnya, di mana lingkungan sekitarnya. Makanya saya akan membuat yaitu program yang namanya Pemuda Masjid. Jadi nanti di mana di setiap masjid yang ada di Kabupaten Subang harus diisi anak-anak muda. Di mana nanti masjid bukan hanya tentang tempat beribadah. Jadi sekali kita beribadah, di situ juga tempat anak-anak muda bisa berkumpul untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti mengaji bersama, melakukan ekonomi kreatif, termasuk memberikan wawasan-wawasan dan gagasan-gagasan. Saya harap ke depannya program Pemuda Masjid ini harus terselenggarakan di seluruh
desa-desa, masjid-masjid yang ada di Kabupaten Subang sehingga lingkungan terdekatnya sudah bisa menjadi benteng untuk para pemuda di Kabupaten Subang. Terima kasih. Baik, belum ada bertepuk tangan Bapak dan Ibu, nanti kita akan berikan waktunya. Dan kami persilahkan untuk calon Bupati nomor 3 untuk bisa menjawab kembali tanggapan dari calon Bupati nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Saya setuju Perda pesantren itu, kebetulan di visi misi kita Perda pesantren itu menjadi program prioritas yang disampaikan oleh Paslon 01. Terus juga kegiatan keagamaan juga yang disampaikan Paslon 02, saya setuju. Tetapi kegiatan keagamaan tidak harus di masjid dan pesantren. Di tengah-tengah di mana permasalahan itu, maka keagamaan untuk moral itu kita laksanakan di mana tempat itu. Ada kegiatan-kegiatan di sana. Kita geng motor itu nggak akan ada di masjid, tetapi ada di tengah-tengah hiruk pikuk. Disitulah kita harus lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan penyuluhan untuk kegiatan-kegiatan positif anak-anak muda. Pak Ruhimat, Pak Granadi, kita setuju semua bahwa generasi masa depan kita harus kita jaga dengan baik-baik. Terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu, belum saatnya untuk bertepuk tangan. Nanti saya akan berikan waktu untuk bisa bertepuk tangan. Harap tenang. Baik, terima kasih. Dan mohon berkenan untuk pertanyaan yang ketiga kepada panelis Bapak Dr. Otong Rosadi SHM HUM dan juga panelis Dr. Asep Priyatna MPD untuk bisa maju ke dalam fishbowl tema dan juga pertanyaan. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Dr. Otong Rosadi SHM HUM. Bisa diperlihatkan ke arah kamera dan para paslon moderator dan bisa dibacakan dengan mic. Memperkokoh NKRI dan membangun semangat kebangsaan di Kabupaten Subang. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan Dr. Asep Priyatna untuk bisa mengambil pertanyaan A. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Dr. Otong dan juga Bapak Dr. Asep Priyatna untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, kita sudah mengambil ini amplop yang tersegel dan dijaga kerahasiaannya. Pertanyaan ini ditujukan kepada calon bupati nomor urut 1. Kita akan buka. Mohon disimak baik-baik karena kami tidak akan mengulang pertanyaan. Peningkatan nasionalisme dan kebangsaan. Imbas dari derasnya arus informasi telah membuka peluang tumbuh suburnya faham yang bergesekan dengan nilai keagamaan dan kebangsaan. Hal ini menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional sampai level daerah. Terlebih, paham itu juga menyasar generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam upaya mengawasi, merawat, dan membina mental berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan bagi generasi muda? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Kesadaran akan bagaimanakah untuk semua warga Subang menyadari terkait NKRI. Biar bagaimanapun saya mengharapkan ke depan mungkin dari mulai level SMA, insya Allah meridhoi saya menjabat, akan saya tekankan betul dari mulai SMA untuk betul-betul menyadari kalau ketika zaman saya masa lalu itu ada pelajaran PMP, ya. Nah, dengan demikian saya berharap ke depan persatuan-kesatuan terkait hal-hal yang kiranya akan terjadi perpecahan antar suku, antar agama wajib untuk dihindari. Dan kesadaran kebangsaan yang tentunya saat ini memang sudah mulai terbentuk, sudah ada dengan dari apa itu yang melalui forum agama, ya, dari berbagai keagamaan itu sudah ada forumnya dan itu harus dipupuk
dengan baik. Insya Allah dengan forum yang sudah terbentuk, saya yakin kesatuan persatuan negara kita betul-betul akan menjadi harga mati buat kita. Barangkali itu tim dari yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kesadaran yang menyangkut dari mulai level SMA pun ingin saya tekankan supaya betul-betul menyadari kejiwaan nasionalis. Barangkali itu ya Mbak. Baik, terima kasih. Baik. Baik. Waktu Terima kasih. tersisa cukup. Baik. Kita reset kembali. Terima kasih atas jawabannya. Para Calon pendukung Bupati nomor paslon 1. harap tenang. Untuk pendukung paslon nomor urut 1, 2 maupun 3 harap tenang. Saya meminta kerjasamanya. Jika Anda tidak bisa bekerja sama, saya tidak akan melanjutkan debat malam hari ini. Harap tenang Bapak dan Ibu, dimohon kerjasamanya. Tidak ada yang berteriak ketika para paslon sedang menjawab pertanyaan, agar konsentrasi para paslon tidak terganggu. Terima kasih. Dan kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, mungkin untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Subang, saya ingin nanti ke depannya setiap acara-acara memperingati hari-hari besar negara kita, kita isi dengan sesuatu hal-hal yang produktif. Sehingga masyarakat, khususnya anak-anak muda nantinya mempunyai wadah, tempat mereka mencurahkan keinginan-keinginan mereka. Sehingga mereka akan mengingat tentang nasionalisme. Termasuk untuk urusan agama, saya ingin merangkul seluruh tokoh-tokoh masyarakat lintas agama. Di dalamnya nanti kita bisa saling bersinergi untuk menerapkan paham-paham keagamaan kepada para umat-umat yang ada di Kabupaten Subang, karena Kabupaten Subang diisi oleh beberapa agama, bukan hanya Muslim, tapi juga ada agama lain yang kita harus rangkul bersama-sama untuk mewujudkan nilai nasionalisme dan agamis di Kabupaten Subang. Terima kasih. Baik, belum saatnya untuk bertepuk tangan. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali, berikutnya kita berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertama, Pak Luhimat, Pak Paslon 01, yang paling utama adalah komitmen lagi-lagi dari stakeholder. Komitmen kita bagaimana kita bisa menjaga dan bisa membangun rasa toleransi, silaturahmi antar umat beragama, rasa toleransi sesama tokoh, silaturahmi antar masyarakat, tokoh pemuda. Beberapa kegiatan yang harus kita lakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan hubungan kita antara daerah dengan kebangsaan. Banyak anak-anak masa muda sekarang itu tidak paham dan tidak mengerti. Inilah yang harus ditanamkan dari sejak usia dini, bagaimana menghargai pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini sampai merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Dan kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab kembali tanggapan dari calon bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Inilah namanya debat kandidat. Dalam arti masing-masing memiliki input masukan untuk perbaikan dari berbagai aspek. Ya, terima kasih tentunya dari paslon nomor urut 2 maupun 3. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, ya tentunya input-input dari paslon 1 maupun paslon 2. Insya Allah, dari paslon 2 maupun paslon 3. Insya Allah kita jalankan. Yang paling penting kesatuan, persatuan bangsa Indonesia bisa betul-betul terjaga. Barangkali demikian Pak Asep, Pak Andri. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Waktu Anda masih ada 16 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Kita reset dulu waktunya, harap tenang Bapak dan Ibu. Baik.
Di akhir sesi yang sudah berlangsung dari ketiga calon bupati yang sudah disampaikan dari jawaban dan juga tanggapannya, untuk itu berikutnya boleh kami berikan kesempatan namun tetap di tempat duduk untuk dapat memberikan apresiasi untuk ketiga calon bupati kita. Mohon tidak beranjak dari tempat duduk. Tetap duduk, tetap duduk. Baik. Bapak dan Ibu hadirin serta pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada segmen lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, baik. Terima kasih pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia. Anda masih bersama kami dalam rangkaian debat publik putaran terakhir calon bupati dan wakil bupati Subang tahun 2024. Baik, dimohon kerjasamanya untuk para pendukung paslon. Nanti kita akan berikan lagi waktunya, namun saatnya kembali tenang. Karena kali ini kita akan bersama-sama memasuki debat segmen ketiga terkait pendalaman visi dan misi berupa pertanyaan dari panelis untuk pasangan calon yang diprioritaskan kepada calon wakil bupati. Baik, sekali lagi para pendukung harap tenang. Harap tenang para pendukung, tidak ada yang berteriak. Ya. Kami memiliki wewenang. Jika Anda tidak bisa bekerja sama, maka saya akan mengeluarkan Bapak dan Ibu. Harap tenang, terima kasih. Kami persilakan untuk calon bupati atau calon wakil bupati, maksud kami, nomor urut 1, 2, dan 3 untuk berdiri di depan podium. Dan untuk calon bupatinya untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Baik, pengambilan nomor pertanyaan yang pertama ini kita akan mengundang panelis pertama. Mohon tenang, kita akan lanjutkan kembali. Mohon berkenan, yang pertama kami mengundang panelis Dr. Asep Priyatna MPD. Kami persilakan untuk dapat maju agar nanti mengambil tema. Dan berikutnya kami mengundang juga panelis Dr. Ujang Chandra SSH HHMIP MAP untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan terlebih dahulu kepada panelis pertama, Dr. Asep, untuk dapat mengambil tema. Dan bisa dibacakan serta diperlihatkan Ya. kepada kamera. Baik, boleh dibacakan, Pak Asep? Memperkokoh NKRI dan membangun semangat kebangsaan di Kabupaten Subang. Baik, kami persilahkan untuk Dr. Ujang agar mengambil pertanyaannya melalui abjad yang dipilih. Abjadnya adalah C. Baik, kita akan ambil dengan tema memperkokoh NKRI dan membangun semangat kebangsaan di Kabupaten Subang. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk untuk Dr. Asep dan Dr. Ujang. Terima kasih. Amplop masih disegel, kita akan buka dan juga dibacakan. Baik. Pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Harap disimak baik-baik, kami akan bacakan satu kali saja. Baik, membina harmonisasi antar tokoh masyarakat dengan pemerintah. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, di antaranya menjaga kerukunan antar umat beragama, etnis, suku, ras, dan golongan. Pertanyaannya, apa langkah dan strategi yang akan paslon lakukan untuk menjaga keharmonisan antar warga dalam menciptakan kerukunan di tengah masyarakat? Untuk calon wakil bupati nomor urut 3, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Membina harmonisasi antar tokoh masyarakat dengan pemerintah. Untuk aslina, paslon nomor 3 akan secara aktif berusaha membina hubungan yang harmonis dengan tokoh masyarakat guna mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembinaan hubungan yang baik tidak hanya memperkuat kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mempercepat implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif untuk mempererat harmonisasi adalah dengan komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat melalui forum-forum penting
misalnya Musrenbang, dan lebih lanjut lagi Aslina, Aseplina akan memastikan adanya komunikasi yang terus-menerus melalui forum-forum diskusi atau pertemuan rutin yang insya Allah program Aslina salah satunya setiap minimal 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali akan mengadakan silaturahmi ke rumah dinas untuk sharing dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas dan lain-lain. Baik, waktu masih tersisa 35 detik, mohon tenang. Mau ditambahkan? Udah. Cukup, baik kita riset kembali waktunya. Dan kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lina. Memang betul apa yang memang kita lakukan. Pertama, kita harus komunikasi di antara agama. Karena komunikasi harmonisasi itu harus dilakukan. Apapun pendapat, apapun itu suatu pendapat antar agama atau antar tokoh, itu perlu penyelesaian dengan komunikasi. Ketika ada komunikasi maka ada mufakat. Mudah-mudahan kami akan mengadakan komunikasi-komunikasi yang memang itu harus dilakukan, baik itu antar tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang harus kita lakukan setiap waktu dalam rangka membina masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Baik, berikutnya paslon, mohon maaf, calon wakil bupati nomor urut 2 agar dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Sepakat apa yang tadi saya sampaikan, tetapi tentu kami punya pemikiran tambahan. Yang pertama bahwa komitmen pimpinan dalam hal ini Forkompimda. Penguatan di level Forkompimda itu sangat penting karena itu menjadi salah satu indikator terkait dengan kekuatan silaturahim, kekuatan pembangunan, komitmen bersama untuk Subang ke depan terkait dengan kekokohan NKRI. Yang kedua, penguatan juga dengan forum kerukunan umat beragama yang sudah punya forum itu dan kita kuatkan karena disitulah pentingnya kita komunikasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk forum deteksi dini terkait yang ada di Kabupaten Subang agar mereka dari awal sudah mengetahui ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Dan tentu saja kita terpaham dengan program Pentahelik, keterlibatan seluruh masyarakat, stakeholder, termasuk Ormas, LSM, dan lain sebagainya untuk pembangunan Subang ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu habis. Harap tenang Bapak dan Ibu, dan kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab kembali tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, alhamdulillah dari paslon 1 juga paslon 2 juga yang terpenting itu adalah menjaga komunikasi. Dan yang perlu ditekankan dari Aseplina, yang terpenting yang diharapkan masyarakat adalah perhatian dari pemerintah, khususnya dari pimpinan daerah, maka dari program Aseplina akan tetap menerapkan pertemuan rutin, sholawat bersama, yang salah satunya di dalamnya itu bisa membuka ruang diskusi terkait aspirasi-aspirasi yang diharapkan dari masyarakat Kabupaten Subang. Mohon tenang. Waktu Anda masih ada ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, baik kita reset dulu waktunya. Dan kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dan mohon berkenan kepada panelis Dr. Endah Robiatul Adawiyah, SPhil IME, dan juga Bapak Dr. Otong Rosadi, SHM Hum untuk bisa maju ke depan. Dan kami persilakan untuk Dr. Endah Robiatul untuk bisa mengambil temanya, bisa diperlihatkan ke arah kamera moderator dan juga para paslon serta bisa dibacakan. Bisa dibacakan, Prof? Menyelesaikan persoalan daerah.
menyelesaikan persoalan daerah. Kami persilakan Dr. Otong Rosadi. C, baik. D. Delta. Delta, Oke, baik. baik. Bisa diperlihatkan ke arah kamera terlebih dahulu. D, baik. Baik, dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, kita ambil amplopnya, ini masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Baik, ini akan dibacakan oleh moderator, hanya 1 kali, mohon disimak baik-baik. Baik, pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Masalah sampah masih menjadi isu serius di Kabupaten Subang dengan banyaknya tumpukan sampah di sungai, pantai, dan kawasan permukiman yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, jelaskan rencana dan strategi paslon dalam menangani permasalahan sampah. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sampah merupakan suatu permasalahan di lingkungan, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satunya itu harus membuat tempat pembuangan sampah. Dan tempat pembuangan sampah itu harus memilah. Memilah dalam artian sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Dan harus mempunyai akses jalan yang bagus ke tempat pembuangan sampah sehingga akan meningkatkan daya dan keinginan masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, kita harus membuat bak-bak sampah yang memang itu menjadikan suatu pendapatan masyarakat ketika memang itu menjadikan daur ulang. Jadi bisa mendapatkan pendapatan tambahan ketika kita mempunyai teknologi. Teknologi itu kita didapat dengan perusahaan-perusahaan lokal, yaitu dengan meminta kemitraan dengan mendapatkan dana CSR untuk membantu suatu teknologi yang bisa mendapatkan teknologi daur ulang sehingga mendapatkan pendapatan tambahan masyarakat. Mudah-mudahan dengan pendapatan masyarakat ini, masyarakat menjadi rajin dan ramah lingkungan terhadap sampah yang memang berserakan, yang memang di mata masyarakat sekarang ini tidak bisa dikendalikan. Mudah-mudahan dengan adanya daur ulang ini kita bisa mensosialisikan kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Subang ke depannya, jadi membuat bank-bank sampah di tiap-tiap rumah atau di tiap-tiap desa atau kecamatan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali berikutnya. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 agar dapat memberikan tanggapan dari jawaban calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda memberikan tanggapan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi persoalan bersama. Karena sampah menjadi hal yang sangat krusial ketika masyarakat tidak ikut terlibat. Oleh karena itu, maka yang pertama harus ada edukasi kepada masyarakat juga terkait dengan bahwa pentingnya 3R, ada reduce, recycle, termasuk reuse. Dan tentu saja ketika bicara Subang, bagaimana pengolahan sampah, selain pengadaan TPS di setiap kecamatan diupayakan, tentu saja juga perbaikan infrastruktur. Yang hari ini kalau kita bicara tentang pembuangan sampah TPA, masih infrastrukturnya masih kurang layak. Sehingga kendaraan kita untuk pulang pergi PP itu lambat. Dan termasuk juga kendaraannya yang harus kita tambah. Bukan hanya perbaiki tapi juga harus kita tambah kendaraan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Itu saya tambahannya. Waktu tersisa 6 detik, mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, kita reset kembali waktu. Dan kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah. Aseplina memiliki program yang siap berkolaborasi dengan penyedia mesin pengelolaan sampah yang modern, yang memiliki nilai ekonomis
yang bermanfaat secara proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah. Contoh, di daerah pertanian dan perkebunan, mesin pengelola sampahnya bisa menghasilkan pupuk organik. Untuk di daerah industri, mesin pengolah sampahnya bisa menghasilkan paving block atau bahan jalan. Itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun untuk merealisasikan hal tersebut, bisa bekerja sama dengan industri, CSR, BRIN, universitas, dan lain sebagainya. Sudah cukup? Harap tenang. Baik, berikutnya untuk calon wakil bupati nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab kembali tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Memang di satu sisi yang namanya TPS masih kita kurang. Kalau berbicara TPS memang baru ada 2, cuman 1 yang memang baru diselesaikan. Ini menjadi permasalahan juga. Tapi ketika berbicara masalah bank-bank sampah yang memang itu harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Subang, setidaknya kita bisa mengurangi membuang sampah ke tempat-tempat pembuangan akhir. Yang Bu Lina terkaitan masalah daur ulang, Bu Lina sepakat ya. Dalam artian bagaimanapun juga kita harus mengadakan daur ulang yang memang menjadikan suatu penghasilan kepada masyarakat. Intinya bagaimanapun juga ini harus dirahasiakan bersama. Waktu Anda habis. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Baik, berikutnya Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan beralih kepada pertanyaan yang ketiga. Ini mohon berkenan, kami akan mengundang kembali panelis Dr. Asep Priyatna MPD untuk mengambil tema. Dan dilanjutkan juga kami mengundang kepada panelis Dr. Adudin Alijaya untuk maju dan juga mengambil pertanyaan di fishbowl. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, kami persilakan yang pertama Dr. Asep untuk bisa mengambil tema di fishbowl dan menunjukkan kepada kamera, audiens, paslon dan juga moderator. Dan bisa dibacakan, Dr. Asep. Baik, mohon izin untuk dibacakan. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi dengan nasional. Kami persilakan Dr. Adudin Alijaya. A. Kami persilakan Dr. Asep dan juga Dr. Adudi untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Baik, kita ambil untuk tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Amplopnya sudah kami pegang dan masih tersegel sehingga kerahasiaannya masih terjaga. Pertanyaan ini ditujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami akan bacakan pertanyaan hanya 1 kali, tidak diulang. Mohon untuk disimak baik-baik. Sinergitas perencanaan pembangunan. Upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Indikator ketidakberhasilan itu adalah program yang tidak berkesinambungan, kemampuan pengelolaan usaha yang masih lemah, pemasaran yang tidak berkembang, tidak adanya inovasi, serta terbatasnya pendamping. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan dilakukan oleh paslon dalam mengembangkan usaha mikro? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan kebijakan yang akan kami lakukan, pasangan nomor 2 religius untuk urusan pendampingan ataupun ekonomi mikro buat masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Subang, adalah pertama adalah tentu penguatan. Penguatan terkait masyarakat Subang yang hari ini memang masih banyak pengangguran. Dari sisi yang lain bukan hanya sekedar pengangguran, maka kami juga akan memberikan bantuan permodalan buat masyarakat kita yang hari ini membutuhkan. Dan kita juga akan optimalkan dinas terkait termasuk kita punya PLUT yang ada untuk bisa melakukan pendampingan. Dan dengan adanya era digitalisasi dan kebetulan bupatinya juga anak muda, maka kita ajarkan juga buat anak-anak muda dengan ekonomi kreatifnya yaitu dengan digital marketing. Sehingga
ekonomi masyarakat kita yang hari ini masih lemah, maka mereka bisa tumbuh naik kelas. Ya naik kelas, dan tentu saja harapan kita adalah bahwa masyarakat yang kaitannya dengan perekonomian ini, yang awalnya tidak punya, kita buatkan modal. Baik permodalan yang dari APBD, ataupun kita sambungkan dengan lembaga-lembaga perbankan keuangan. Banyak lembaga-lembaga keuangan yang bisa membantu mereka, seperti dulu ada program Mesra, kredit Mesra yang itu 0% atau KUR yang sekitar 6% buat masyarakat. Termasuk tadi saja bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang di zaman kepemimpinan religius nantinya adalah dengan memberikan permodalan untuk 10.000 UMKM baru. Dan itulah program kami, bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera dan bisa mengurangi, dalam rangka pengurangan kemiskinan dan juga pengurangan pengangguran di Kabupaten Subang. Jadi tidak hanya urusannya lapangan pekerjaan, tapi kita create, kita buat lapangan pekerjaan buat masyarakat Subang. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Mohon tenang. Harap tenang. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Pada prinsipnya saya sepakat dengan paslon nomor 2 terkait permodalan untuk UMKM. Tetapi di strategi kebijakan di Aseplina yaitu memfasilitasi para pelaku budayawan, pelaku ekonomi kreatif, dan kaum milenial untuk melakukan event secara periodik baik secara bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Adapun program unggulannya yaitu inkubator calon eksportir orang Subang. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 25 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik, kita reset dulu waktunya. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil Bupati nomor urut 1 agar memberikan tanggapan dari jawaban calon wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya saya sepakat, bagus. Karena yang namanya UMKM adalah suatu solusi. Solusi ketika berbicara bahwa tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Jadi solusinya adalah UMKM. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika memang banyaknya pengangguran khususnya di Kabupaten Subang ini menjadikan suatu permasalahan. Maka solusinya itu kita membangun keterampilan-keterampilan, pelatihan-pelatihan melalui dinas-dinas koperasi. Mudah-mudahan kita sepakat, mudah-mudahan UMKM menjadikan suatu prioritas ke depan dalam rangka menanggulangi pengangguran khususnya di Kabupaten Subang. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa 8 detik, ingin tambahkan? Cukup? Baik, kita reset kembali waktunya. Dan kami persilakan untuk calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab kembali tanggapan dari calon wakil Bupati nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Lina dan juga Pak Aceng bahwa sama mendukung apa yang tadi sudah kami sampaikan, yang mendukung program religius insya Allah, dan tentu saja tadi juga disampaikan oleh Bu Lina terkait inkubator, itu juga sudah bagian dari yang akan kita lakukan agar muncul pengusaha-pengusaha muda, termasuk ekonomi kreatif, dan kita juga akan buat sebuah event di mana selain passion dan juga di mana di situ juga ada kita tampilkan makanan khas Subang, kuliner, yaitu untuk menumbuhkan semangat, sekali lagi semangat usaha di tengah masyarakat. Dan terakhir kami juga akan mengupayakan bagaimana produk-produk masyarakat itu bisa ditampung di rest area yang ada di Kabupaten Subang, sehingga mereka sekali lagi mereka naik kelas menuju ekonomi yang mandiri. Terima kasih. Sudah cukup? Baik pemirsa dan juga hadirin, kami masih memiliki berbagai rangkaian debat publik putaran terakhir, di mana sesi selanjutnya akan ada pertanyaan dan juga sanggahan dari pasangan calon sesuai dengan tema. Namun sebelum melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
punya harga diri, lelah belajar mandiri. Kami terbiasa menghadapi tantangan. Kami punya hak meraih kemenangan. Keterbatasan kami bukan penghalang. Kami yakin harapan masih terbentang. Kami ingin berpartisipasi untuk membangun negeri. Jangan sia-siakan hak pilihmu. Ayo berpartisipasi di Pilkada serentak Rabu 27 November 2024. Suara Anda sangat berarti. 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 Ayo datang ke TPS Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024. Kini kita sudah memasuki segmen keempat, di mana di sesi pertanyaan, jawaban dan sanggahan dari pasangan calon yang sesuai dengan tema. Tentunya pertanyaan tidak diperbolehkan menuju kepada hal pribadi. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di mana nanti masing-masing pasangan calon memiliki waktu durasi 1 menit untuk bertanya atau memberikan pertanyaan. Dan tentunya juga pasangan lain akan memberikan jawaban dengan durasi 2 menit dan 1 menit lagi untuk menyanggah. Dan dengan pola pertanyaan dari paslon ke paslon lain lalu akan dijawab dan akan disanggah oleh paslon yang memberikan pertanyaan. Harap tenang para hadirin. Dan kami persilakan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1 dan 2 untuk berdiri ke depan podium dan untuk paslon nomor urut 3 untuk tetap duduk. Ya, kami persilakan mau calon bupati dan wakilnya, pasangan calon kami persilakan. Baik. Baik, mohon tenang, kita akan lanjutkan kembali sesi berikutnya. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, untuk segmen kali ini akan diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Untuk nomor urut 2 tentunya. Untuk mengatasi persoalan daerah, kira-kira langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pihak paslon nomor 2? Itu saja dari saya. Persoalan yang menyangkut infrastruktur, ya, baik, itu mungkin. Waktu Anda masih ada 30 detik ingin ditambahkan atau cukup? Paslon nomor urut 1 sudah cukup? Cukup. Baik. Dan kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, pertama kita akan mengedepankan asas prioritas, di mana kami berkomitmen akan melakukan prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat banyak, yang menjadi punduk untuk roda perekonomian yang ada di masyarakat bawah. Makanya kami berkomitmen pembangunan infrastruktur akan mengedepankan asas prioritas. Prioritas untuk rakyat, di mana masyarakat yang jalan penyambung antar desanya masih kurang bagus, kita prioritaskan. Yang bisa mendongkrak perekonomian yang ada di bawah. Dan saya komitmen bahwa memang tidak mudah membangun Kabupaten Subang ini. Tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan adanya pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat. Dan saya akan menjadi bupati yang welcome untuk seluruh yang ada di provinsi maupun di pusat untuk memberikan bantuan ke Kabupaten Subang. Karena kita tahu Kabupaten Subang PAD-nya masih kecil. Kita tidak bisa berbangga diri dengan hal itu. Kita harus kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, di mana banyak sekali yang bisa digelontorkan untuk masyarakat di Kabupaten Subang. Terima kasih. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa
prioritas, fokus. Karena memang catatan kami bahwa data jalan yang masih rusak berat itu di atas 200 km. Artinya kita optimis dulu menyelesaikan persoalan jalan yang memang sekarang lagi dibutuhkan, prioritas. Dari mana dananya? Tentu tidak hanya mengandalkan APBD. Insya Allah kami akan meminta bantuan ke anggota DPRD Provinsi dan juga anggota DPR RI untuk membantu pembangunan di Kabupaten Subang. Terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu, belum saatnya untuk bertepuk tangan. Baik, berikutnya tanggapan dari paslon nomor 1 atas jawaban paslon nomor 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kebutuhan jalan itu bukan hanya sebatas saat ini, tapi nampaknya sangat dibutuhkan untuk kebutuhan 50-100 tahun yang akan datang. Kita wajib untuk mempersiapkan bagaimana generasi penerus kita. Kalau hanya concern kepada untuk bantuan dari pusat, menurut saya kayaknya kurang tepat juga. Kapan kita mandirinya? Nah, dengan demikian mudah-mudahan ya kita sama-sama mampu menggali untuk potensi-potensi yang ada, barangkali demikian, karena tentunya perlu kita persiapkan jangka panjang, gitulah. Sehingga mudah-mudahan dengan menggali potensi yang ada bisa betul-betul mampu mewujudkan apa yang kita cita-citakan terkait persoalan infrastruktur. Mungkin begitu Pak Paslon nomor 2 ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, Waktu habis. Terima kasih. Dan kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Memikirkan yang akan datang itu memang penting. Tapi memikirkan yang sehari ini sedang berlangsung itu jauh lebih penting. Makanya dari itu kita komitmen. Apalagi masa kepemimpinan kita hanya 5 tahun sebagai bupati. Kita selesaikan dulu masalah yang ada, baru kita beranjak ke masalah selanjutnya. Jika kita mengawang-awang ke depan, yang ini tidak selesai, yang sana tidak selesai, semua akhirnya tidak selesai. Mohon maaf, tadi memang kita ingin meminta bantuan ke pusat. Memang kita di sini itu ada hampir 9 anggota DPR RI, Dapil SMS. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan bantuan dari pusat untuk datang ke Kabupaten Subang maupun provinsi. Yang waktu itu saya jadi Dewan Provinsi, Kabupaten Subang tidak merangkul saya untuk memberikan bantuan ke sini. Terima kasih. Baik, masih ada? Sudah cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk bisa kembali ke tempat duduk dan paslon nomor urut 2 masih tetap berada di depan podium. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk bisa maju ke depan podium. Dan selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya. Kang ARD, saya mau bertanya, karena hari ini kita juga menyinggung masalah lingkungan hidup. Saya mau menanyakan apa langkah konkret Akang untuk menyikapi permasalahan tentang banyaknya galian C di Kabupaten Subang yang masih belum berizin. Nah, itu berdampak kepada masyarakatnya dan apa langkah konkretnya ke depannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Subang. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 25 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, paslon nomor 3? Sebentar. Baik, berikutnya paslon nomor urut 3, kami persilakan untuk menjawab. Durasi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, Kang Renaldi, terkait galian C ini di Kabupaten Subang ini begitu banyak marak yang ilegal. Ya, yang ilegal banyak sekali. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pahami. Pertama yang harus kita pahami adalah galian C ini ada regulasi yang diatur oleh provinsi dan diatur oleh pusat. Kita hanya ke bagian pencemaran.
hanya kebagian kerusakannya. Ada sesuatu yang harus kita koordinasikan antara provinsi dengan pusat dengan daerah, bagaimana cara penanganan ini. Karena kita ketahui bersama, galian-galian C di belakang itu ada pemangku kepentingan yang sangat luar biasa yang harus kita selesaikan. Ya kita harus selesaikan, itu yang harus kita. Ada beberapa pemangku kepentingan yang melindungi galian C ilegal. Ini yang harus kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah komitmen seorang pemimpin, kepala daerah, top leader di Kabupaten Subang dalam hal ketegasan. Ketegasan bagaimana galian C itu jangan sampai merusak lingkungan hidup. Kita harus pisahkan, tadi berbicara, rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, ini harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan oleh top leader ataupun seorang pemimpin, itu akan terus berkelanjutan merusak lingkungan hidup. Kita harus pahami itu, bahwa di Kabupaten Subang, banyak galian C ilegal yang sampai saat ini tidak pernah ada punishment dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah tidak punya regulasinya. Terima kasih. Sudah cukup paslon nomor urut 3? Atau ingin tambahkan? Sudah? Kita reset dulu waktunya. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Memang betul tadi yang disebutkan oleh Kang ARD bahwa memang kita perlu komitmen untuk sama-sama memberantas hal itu semua. Memang hari ini galian C itu kita memang hanya kebagian rusaknya saja. Sedangkan pemangku kebijakannya memang ada di tingkatan provinsi dan di pusat. Namun memang kita akan berkomitmen, sekali lagi kita akan berkomitmen untuk melihat keadaan di lapangan. Kita juga tidak ingin ada galian C yang merusak lingkungan setelah melakukan penggalian akhirnya dibiarkan begitu saja, akhirnya tidak jadi apa-apa dan malah merugikan masyarakat yang ada di bawah. Kita komitmen untuk menjunjung tinggi, melindungi lingkungan hidup kita agar Kabupaten Subang tetap baik seperti ini. Ya, menambahkan ketika itu sudah terjadi maka salah satunya komunikasi dengan para pengusaha bahwa bekas-bekas galian C-nya harus dijadikan tempat wisata supaya jadi bernilai guna juga ke depan. Waktu habis. Terima kasih. Mohon tenang, baik. Selanjutnya paslon nomor 3, kami persilakan untuk dapat memberikan sanggahan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Harus dicari terlebih dahulu. Kenapa kita hanya bisa mendapatkan rusaknya saja? Di situ kan berarti adanya legal, tidak adanya izin, tidak adanya izin, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penagihan dana bagi hasil. Jadi untuk pasangan Asep Lina, saya nantinya akan menindak tegas galian-galian C yang ilegal, yang izinnya ilegal atau sudah habis, agar pajak yang kita untuk pemerintah Kabupaten Subang kita bisa rasakan. Yang pastinya pajak itu, PAD tersebut yang dari itu bisa kita cover untuk kerusakan jalan, khususnya di wilayah selatan. Baik. Cukup. Cukup. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab dan sanggah. Untuk paslon berikutnya kami persilakan paslon nomor 2 untuk duduk. Kami mengundang paslon nomor 1 untuk kembali berdiri. Mohon tenang. Harap tenang Bapak dan Ibu, tidak ada yang berteriak. Bapak dan Ibu harap tenang. Mohon kondusif kembali, kita akan melanjutkan setelah Anda tenang. Harap tenang. Baik, berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Durasi Anda memberikan pertanyaan 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 ya, tentang percepatan pembangunan daerah yang kawasan rebana. Ya. Dengan kawasan dengan smart politan
ada beberapa jalan yang mendukung untuk percepatan pembangunan itu yang kepentingan dari nasional, provinsi dan kabupaten. Langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk sinergitas antara pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional? Terima kasih. Waktu Anda masih ada 21 detik, ingin ditambah atau Baik. cukup? Sebentar Bapak. Sebentar, Bapak. Paslon nomor urut Bapak 1 mohon sebentar. tenang. Harap tenang Bapak dan Ibu, sudah cukup. Kita riset dulu waktunya. Baik. Ya, Ya, Pak Asep. berikutnya, mohon izin Pak, berikutnya. Biar bagaimanapun. Paslon nomor urut 1, harapkan dengar dari moderator terlebih dahulu. Ya. Sebentar, baik. Kita Silakan. akan menyeting waktu kembali. Berikutnya, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi Anda menjawab pertanyaan paslon nomor urut 3, 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Sehubungan dengan adanya beberapa proyek nasional yang ada di Kabupaten Subang, dengan demikian tentunya kesiapan pemerintah daerah pun harus betul-betul mampu untuk bersinergi. Dalam arti ada berkesinambungan untuk pembangunannya. Dalam arti, kalau proyek nasional itu dibuat seperti halnya dengan akan hadirnya pembangunan jalan tol dari KM 89 menuju Pelabuhan Patimban, tapi tidak cukup dengan hanya jalan-jalan proyek nasional tersebut. Kita pun, pemerintah daerah, wajib menyiapkan untuk efek dampak daripada kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian, sebab kalaulah mungkin kalau yang menggunakan tol, tapi kalau yang menyangkut karyawan dan sebagainya, itu tetap harus kita persiapkan. Sehingga mohon maaf, ketika kepemimpinan saya waktu itu lebih ke arah kita sambungan antara proyek-proyek nasional dengan proyek-proyek pemerintah daerah, tentunya harus ada berkesinambungan, harus kita persiapkan yang menyangkut persiapan keberadaan proyek-proyek nasional di Kabupaten Subang. Itu mungkin Pak Asep, insya Allah dengan adanya kesiapan di pemerintah daerah, juga mudah-mudahan betul-betul ada sinergi antara proyek-proyek nasional dengan kesiapan kita sebagai pemerintah daerah Kabupaten Subang. Barangkali itu Pak Asep, mudah-mudahan ya Subang hari esok bisa lebih baik, demikian ya. Yuk, baik, terima kasih. Sudah cukup, harap tenang Bapak dan Ibu. Kita riset dulu waktunya. Baik, berikutnya kepada paslon 3 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Setuju saya dengan adanya Pak Rohimat untuk mempercepat proses. Tapi ada beberapa yang dilupakan. Selain membangun sinergitas antara proyek pembangunan nasional, provinsi dan daerah, ada kesiapan-kesiapan perencanaan yang harus dokumen-dokumen pemerintah daerah harus disiapkan. Tanpa ada perencanaan dan dokumen yang baik, maka proyek nasional dan provinsi itu tidak akan terjadi di Kabupaten Subang. Dokumen dan perencanaan itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Bapak, kita di Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 ada 4 proyek nasional yang akan dilakukan Subang. Pertama adalah Jalan Pamanukan Patimban, Cilamaya Patimban, ada Ring Road Kota dan Serang Pandang Cipeundeun. Nah itu dokumennya, yang lainnya FS-nya belum disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang yang harus kita percepat. Waktu habis. Harap tenang. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Apa yang kami lakukan masa lalu itu demikian sigapnya kami menyongsong terkait beberapa proyek nasional. Kami akui terkait FS dan sebagainya, itu yang sesungguhnya kan menyangkut masalah teknis dinas terkait. Hanya insya Allah mudah-mudahan ke depan dinas-dinas terkait pun yang menyangkut hal itu bisa betul-betul menyadari. Kami akan lakukan untuk kesiapan dari hal-hal tersebut. Tapi paling tidak dengan sudah mulai terbentangnya baik itu Cipeundeun Serang Panjang,
kemudian Pamanukan Tegal Urung, dan Cilamaya Patimban, insya Allah akan menyongsong hari esok 51 tahun yang akan datang. Kami persiapkan Pak Asep, barangkali demikian. Sudah cukup? Baik. Baik, usai kita mendengarkan tanggapan dan juga jawaban dari paslon nomor 3 dan nomor 1, kami masih memiliki satu pasangan calon yang belum memberikan pertanyaan. Namun sebelum melanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pilih calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan hati nurani. Pastikan pemimpin pilihanmu sesuai dengan harapan untuk kemajuan daerah. Dengan Pilkada serentak tahun 2024, semua bergerak bersama gembirakan rakyat. Kami orang yang punya harga diri, tak lelah belajar mandiri. Kami terbiasa menghadapi tantangan. Kami punya hak meraih kemenangan. Keterbatasan kami bukan penghalang. Kami yakin harapan masih terbentang. Kami ingin berpartisipasi untuk membangun negeri. Jangan sia-siakan hak pilihmu. Ayo berpartisipasi di Pilkada serentak Rabu 27 November 2024. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik putaran terakhir calon Bupati dan calon Wakil Bupati Subang tahun 2024. Baik, pemirsa dan juga hadirin, di segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya, karena tadi kita juga sudah menyaksikan bersama dan masih ada pasangan calon lain yang belum memberikan pertanyaan. Dan untuk itu kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 dan juga paslon nomor urut 1 untuk bisa berdiri dan berada di depan podium. Kami persilakan. Paslon nomor urut 3 tetap berada di tempat duduk, terima kasih. Kami persilakan. Pasangan calon dan wakil. Harap tenang Bapak dan kembali, Ibu. Tenang. Harap tenang. Harap tenang Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Ibu, harap tenang. Harap tenang. Tidak ada yang berteriak, Ibu. Mohon tenang, kita akan lanjutkan kembali. Bapak, harap tenang. Ibu, Bapak mohon tenang, kami tidak akan melanjutkan kalau masih ada yang bersuara. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Izin Pak Haji, saya mau bertanya. Di subtema kita ada yang namanya pembangunan berdasarkan dampak untuk rakyat. Saya ingin bertanya, gagasan apa yang Bapak usung untuk pembangunan yang berdampak untuk kepentingan masyarakat? Dan saya ingin bertanya juga dalam menyangkut ke pertanyaan tadi, berapa jumlah jalan rusak yang hari ini ada di Kabupaten Subang? Terima kasih, itu saja. Waktu Anda masih ada 27 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Baik, kemudian kami persilakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Durasi Anda berjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, nomor urut 2, apa yang mau kami lakukan, insya Allah kami memimpin. Yang pertama, saya ingin selesaikan apa yang tertunda masa lalu. Ya, seperti halnya keberpihakan kepada rakyat. Saya ingin untuk betul-betul mengefektifkan terkait yang menyangkut BUMD. Ya, sebab dengan adanya Perda BUMD tersebut, baik Perda BUMD maupun kepelabuhanan, saya yakin baik untuk pengusaha maupun rakyat itu tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat Kabupaten Subang.
rakyat bisa sejahtera karena tentunya perda tersebut akan mampu menjaga magerin cukong-cukong yang masuk ke Kabupaten Subang. Justru akan tumbuh berkembang pengusaha, warga rakyat kita untuk berkembang meningkatkan perekonomian. Insya Allah cukong cukup terbatas, bisa dibatasi dengan adanya diberlakukannya perda tersebut. Dengan demikian, rakyat meningkat kesejahteraannya dan PAD pun saya optimis akan mampu meningkat. Dengan demikian, kalau PAD kita meningkat, ya dengan demikian kan banyak duit. Kalau sudah banyak duit, mau ngebangun kita terkait kebutuhan infrastruktur, kebutuhan dasar daripada kesehatan maupun pendidikan, saya optimis. Insya Allah, saya akan optimalkan terkait yang menyangkut BUMD di Kabupaten Subang. Barangkali itu adik-anak. Waktu habis. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Mohon maaf sekali Pak Haji, kayaknya jawabannya bukan itu yang saya maksud. Karena tadi di akhir saya menanyakan berapa jumlah jalan rusak yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga pembangunan yang saya maksud itu pembangunan infrastruktur seperti apa yang mengedepankan rakyat yang Bapak akan bangun, bukan ke yang lain Pak. Izin, mohon maaf sekali. Terima kasih. Baik, tambahannya adalah dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Haji Rohimat maksud saya, bahwa terkait apa yang tadi disampaikan, bahwa akan adanya BUMD dan sebagainya, kita sepakat. Tetapi bahwa kita juga harus realistis, kapan pendapatan asli daerah itu naik. Kalau kita bicara hari ini pendapatan asli daerah yang kemarin Pak Johimat mengatakan di atas 600. Tidak, pendapatan asli daerah kita baru 594 miliar. Jadi kalau untuk sampai pada apa yang disampaikan tadi butuh waktu yang cukup panjang. Waktu habis. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan paslon nomor 1 untuk kembali menyanggah tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya baik, tapi biar bagaimanapun tentunya saya ingin betul-betul menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Sebab dengan kita mampu menggali potensi yang ada dengan perda tersebut, optimislah membangun kebutuhan jalan, membangun kebutuhan kesehatan maupun pendidikan dengan duit, insya Allah. Makanya saya akan optimalkan terkait yang menyangkut BUMD yang ada dan potensi yang ada di Kabupaten Subang dengan kehadiran baik itu kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri yang lain. Mudah-mudahan kesadaran daripada pengusaha pun mau bekerja sama dengan BUMD. Insya Allah akan banyak duit Kabupaten Subang. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih, harap tenang Bapak dan Ibu para pendukung. Saya ingatkan kembali untuk para pendukung paslon 1, 2, dan 3 tidak berteriak ketika para paslon sedang menyampaikan jawabannya. Terima kasih kerjasamanya. Kita lanjutkan kembali, tadi sudah kita simak bersama sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk paslon nomor 2 untuk duduk. Berikutnya kita akan beralih untuk mengundang paslon nomor 3 untuk berdiri. Kami persilahkan. Sesi berikutnya adalah mohon tenang, tidak berbicara dan juga tidak ribut pada saat paslon melakukan sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan oleh paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 3. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 1 kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kawasan sekarang yang masuk di Kabupaten Subang itu ada 2, termasuk segitiga rebana ya. Kawasan ekonomi yang di Sawangan, sekarang Patiman, insya Allah kawasan segitiga rebana itu akan hadir juga. Di satu sisi itu jelas menyerap tenaga kerja di Kabupaten Subang. Tapi di sisi lain
bagaimana nasib para petani ketika penyerapan tenaga kerja masuk ke dunia kawasan industri atau ke kawasan-kawasan ekonomi khusus. Solusi apa yang nanti pasangan 03 dalam rangka menyikapi ketika tidak adanya tenaga kerja khususnya di pertanian masuk ke kawasan-kawasan ekonomi. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ditambahkan Pak, cukup? Baik, kita riset kembali time-nya. Dan kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi segitiga rebana. Ada keuntungan Kabupaten Subang itu. Pertama ada keuntungan adanya Patimban, segitiga rebana dan adanya lapangan terbang Kertajati. 70% keuntungan masyarakat Kabupaten Subang itu dengan adanya segitiga rebana itu sangat diuntungkan. Akan tetapi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki yaitu sumber daya manusia internal maupun eksternal di Kabupaten Subang itu. Sumber daya manusia internal adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Subang ke depan bisa melakukan reformasi birokrasi. Menyiapkan reformasi birokrasi, mengupgrade pegawai-pegawai pemerintah daerah untuk menyiapkan itu. Ketika eksternal juga kita harus lakukan pelatihan-pelatihan. Pertama yang harus, ya selanjutnya itu melakukan menyesuaikan kurikulum sekolah terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan. Pertama dari mulai SMK ketika kebutuhan lapangan pekerjaan itu kebutuhannya apa maka itu harus disesuaikan. Kedua keterlibatan pemerintah yaitu Disnaker bagaimana membuat balai latihan kerja di beberapa wilayah Kabupaten Subang. SDM di Kabupaten Subang ini belum siap Pak, ya, belum siap untuk datangnya smartpolitan dan kemajuan Kabupaten Subang. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Subang dan komitmen pemimpin pemerintah Kabupaten Subang untuk menyiapkan sumber daya manusia baik dari masyarakatnya maupun di pemerintahannya. Itu yang harus kita lakukan. Sudah cukup atau ingin tambahkan? Cukup? Kita reset dulu waktunya. Baik, berikutnya tanggapan dari paslon 1. Kami persilakan durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak Asep. Ini bukan berbicara sumber daya manusia, tapi memang pada prinsipnya saya setuju. Pada sumber daya manusia itu dalam rangka memberikan pemahaman, keterampilan untuk memasuki kawasan-kawasan yang mau datang di Kabupaten Subang. Tapi satu hal mungkin ini keterkaitan masalah di satu sisi memang kita dengan adanya kawasan itu sangat beruntung dalam rangka meningkatkan mensejahterakan masyarakat di tingkatan pengangguran. Tapi di satu sisi bagaimana menyelamatkan ketahanan pangan di Kabupaten Subang karena Kabupaten Subang adalah salah satu lumbung pangan nasional. Itu mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada tersisa, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 menyangga jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Saya salah ngejawab atau salah mendengar ini? Yang tadi ditanya adalah ketenaga kerjaan terkait adanya kawasan industri. Ya, makanya saya jawab tentang ketenaga kerjaan. Bagaimana ketenaga kerjaan belakangannya berbicara sumber daya manusia masyarakat untuk mempersiapkan diri SDM untuk mempersiapkan diri adanya pembangunan industri Kabupaten Subang. Kalau berbicara bagaimana menjaga ketahanan pangan, ya tadi Pak komitmen pemimpin ke depan terkait masalah rencana tata ruang dan rencana detail tata ruangnya. Ketika mana lahan pertanian harus diatur, zona industri harus diatur, zona perdagangan diatur. Sampai sekarang kan belum diatur Kabupaten Subang, belum ada regulasi yang mengatur itu. Bagaimana bisa melakukan ketahanan pangan ketika regulasinya belum ada di Kabupaten Subang? Terima kasih Pak. Maka semuanya akan dilakukan secara sporadis.
untuk tertib maka regulasinya juga diatur. Waktu Anda habis. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 bisa kembali ke tempat duduk. Dan kami persilakan paslon nomor urut 2 bisa berdiri di depan podium. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Untuk paslon nomor 2, maraknya isu radikalisme, terorisme, dan disintegrasi bangsa termasuk ketidakpercayaan kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bagaimana strategi atau langkah paslon nomor 2 agar terciptanya kesatuan dan kesamaan langkah untuk memperkuat bangsa Indonesia ini? Waktu Anda masih ada 34 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup? Kita reset dulu waktunya. Baik, berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk dapat menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dan jawabannya mungkin sama, hampir sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan di awal ketika para panelis dengan pertanyaan-pertanyaan panelis. Pertama bahwa bagaimana isu radikalisme, premanisme, dan isme-isme lain yang merusak budaya dan tatanan NKRI di Kabupaten Subang khususnya, tentu yang pertama adalah memperkuat sinergitas di pucuk pimpinan di Kabupaten Subang, dan hal ini adalah Porkopimda. Itu yang pertama. Karena kalau Porkopimda kompak, insya Allah ke bawah juga akan kompak. Yang kedua adalah forum-forum yang sudah ada, kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada melalui peraturan perundang-undangan seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu juga diperkuat agar tadi isme-isme baik yang muncul dari Islam ataupun non-Muslim itu juga bisa kita kendalikan dari awal. Yang berikutnya, karena di situ di forum komunikasi itu kerukunan umat beragama kan lintas agama dan juga lintas ormas. Ya, organisme Islam di situ juga ada yang untuk berdiskusi tentang bagaimana memahami ketika ada muncul isu-isu yang akan merusak tatanan kerukunan umat beragama termasuk juga merusak NKRI. Dan selanjutnya tentu adanya edukasi, keterlibatan juga dari seluruh stakeholder termasuk bagaimana kita memberikan pendidikan baik di tingkat SD, SMP sampai SMA. Dalam hal ini meskipun kurikulum SMA ada kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini, tetapi bahwa kita bisa hadir memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak kita terkait dengan bagaimana menjaga keutuhan NKRI, menjaga pemahaman terhadap atau menghindari pemahaman-pemahaman yang merusak tatanan yang ada di Kabupaten Subang. Terima kasih. Waktu masih tersedia 8 detik, cukup? Baik, kita riset kembali waktunya. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Yang disampaikan Pak Agus, bagus juga. Tapi dari paslon Aslina terkait kesatuan kesamaan langkah untuk memperkuat bangsa Indonesia itu yaitu kami Asep Lina lahir dari anak-anak asli Subang. Kang Asep memiliki darah pahlawan Subang. Saya Lina digembleng di keluarga dan di lingkungan berbasis Nahdiyin yang memiliki prinsip membela negara sebagai bagian dari iman. Hubul waton minal iman. Pastinya kalau dari kami itu yaitu untuk terciptanya kesatuan kesamaan yaitu memasukkan kurikulum atau ekstrakurikuler tentang kearifan lokal yang merupakan bagian dari meningkatkan pembiasaan dan sikap kecintaan bangsa dan NKRI. Lalu kami tidak akan bersikap koruptif dan tegas terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang Waktu habis. Baik. Terima kasih. Berikutnya, sanggahan dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, yang disampaikan oleh Bu Lina tadi itu juga sudah kita sampaikan bahwa ada edukasi dan juga komunikasi di mana forum kerukunan umat beragama, forum-forum yang ada di Kabupaten Subang itu dioptimalkan, termasuk forum deteksi dini terkait dengan munculnya ekstremisme, radikalisme, itu kan dari awal sudah kita lakukan sehingga preventif sudah kita siapkan. Kuratifnya tidak udah
supaya preventif sudah terjadi maka gak perlu ada kuratif. Insya Allah Subang selama ini aman, Subang selama ini nyaman, dan tadi diawali dengan komitmen pimpinan daerah dalam ini yang tercermin dalam forum kerukunan ataupun Forkopimda, forum komunikasi pimpinan daerah. Dan itu bisa kita lakukan. Kalau kami jadi bupati, Kang Rey dan bupati, saya wakil bupati, maka forum itu akan kita lakukan dengan Kopi Morning, termasuk keterlibatan media, ya, untuk bisa membantu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Hatur nuhun. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor 2. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 bisa kembali berdiri di depan podium. Ya, Bapak dan Ibu serta pemirsa, kita saat ini memasuki segmen closing statement atau pernyataan penutup. Dan di mana pada sesi terakhir ini dari masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement terbaiknya pada malam hari ini. Kami memberikan waktu selama 3 menit. Jadi pergunakan sebaik mungkin, kami hanya memberikan waktu 3 menit dan diminta kepada pendukung paslon untuk tetap tenang dan kita mendengarkan bersama-sama closing statement dari para paslon. Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement terbaiknya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk rakyat Subang seluruhnya, nampaknya pesta demokrasi pilkada di Kabupaten Subang hanya dalam waktu beberapa hari lagi. Tuhan sudah mentakdirkan siapa yang sesungguhnya sudah dipastikan oleh Allah. Dan masing-masing kami paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah berupaya untuk menjemput takdir. Akan hal itu saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang, yuk jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita, baik pendukung nomor 2, pendukung nomor 3, insya Allah dalam waktu dekat bupati sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal mari kita jaga ya persatuan, kesatuan sesama kita, sesama warga Kabupaten Subang, baik antar sesama pendukung maupun seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Kita jaga dan tentunya insya Allah mudah-mudahan Allah mentakdirkan yuk kita untuk sauyunan, untuk membangun Kabupaten Subang ini bersama-sama. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih ada 1 menit 15 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Paslon nomor urut 1, waktu Anda masih ada, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Baik Bapak dan Ibu, tidak ada yang bertepuk tangan. Ibu mohon maaf untuk matikan flashnya. Flash handphonenya mohon dimatikan. Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penyelenggara pilkada tahun ini, KPU dan Bawaslu. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada paslon 02 dan 03 dan 01 karena sudah mengikuti konstelasi ini dan memeriahkan pilkada tahun ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim pemenangan Renaldi Agus. Lalu yang terpenting saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada 2 wanita hebat yang selalu ada di samping saya, ibunda saya dan istri saya tercinta. Sebelum saya mengucapkan banyak hal, saya ingin mengutip sebuah kata dari seorang filsuf yang ada di negeri ini. Idealisme yaitu kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Pemuda sejati tidak bisa didikte oleh segepok uang apalagi oleh janji-janji usang. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, buka mata hati kita. Masih banyak petani yang menangis karena kekeringan sawahnya. Masih banyak nelayan yang menangis tidak bisa mengambil tangkapan di lautan. Masih banyak masyarakat menangis sulitnya
masuk pekerjaan di Kabupaten Subang. Ratusan kilometer jalan masih ada di kondisi rusak berat. Maka dari itu saya dan Pak Agus Maskur berkomitmen untuk memperbaiki itu semua dan kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Ingat bahwa kita semuanya memiliki cita-cita yang baik dan mulia untuk Kabupaten Subang kita tercinta. Insya Allah saya secara yakin berikan saya waktu 1 bulan akan saya berantas pungli masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa Subang potensi yang luar biasa. Yang dimiliki Subang tidak dimiliki oleh daerah lain. Daerah lain punya, kita juga punya. Itulah makanya untuk Subang maju, yang hari ini masih ketertinggalan di kabupaten-kabupaten lain, maka Subang kalau ingin maju, mengejar ketertinggalan, maka bukan dengan cara biasa. Perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, extraordinary. Dan itu bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan insya Allah oleh anak muda. Oleh anak muda yang punya visi ke depan insya Allah. Dan terakhir, saya tutup statement ini dengan sebuah pantun. Kalembang kasuka maju. Meser kangkung 2 bengket. Pami Subang hayang maju. Coblos nu make. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Baik, kita reset dulu waktunya. Terima kasih. Harap tenang. Kita reset dulu waktunya. Bapak Ibu harap tenang, mohon diam. Kita akan lanjutkan kembali. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement terbaiknya. Waktu Anda menyampaikan closing statement 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wong pantura uis waktune kompak. Kie uis ana calon wakil sing pantura. Kie uis ana calon wakil bupati sing pantura. Kekuasaan adalah ujian. Kita ikut dalam kontestasi pilkada agar masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan kewenangan secara konstitusi. Kewenangan kita gunakan dalam rangka kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Subang. Kami berkeliling dan bersilaturahmi kepada masyarakat, banyak doa serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 27 November tinggal sebentar lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menggerakkan hati masyarakat dengan penuh keikhlasan untuk datang ke TPS, memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Satu suara sangat berarti untuk Subang hari ini dan Subang 5 tahun ke depan. Tantangan tentu tidak mudah dalam pilkada ini, tapi sekali lagi semoga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Bagi kami, rakyat adalah tuan dan kami adalah pelayan rakyat. Sehingga komitmen kami 5 tahun ke depan semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Subang. Asep Lina hanya ingin melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dalam mewujudkan Subang maju, tertata dan merata. Doakan kami amanah, doakan kami istiqomah, doakan kami bisa memberikan kebermanfaatan, dan yang paling penting, tidak mungkin membangun Kabupaten Subang hanya seorang Kang Asep dan Lina saja, tapi harus ada kebersamaan, ada kolaborasi, ada kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Subang untuk mewujudkan visi Subang maju, tertata dan merata dengan 6 misi dan 19 program unggulan. Sampaikan salam kami kepada keluarga, sahabat dan kerabat dalam keterbatasan waktu kampanye yang hanya 2 bulan. Kami memohon maaf bila belum sempat bertemu dan menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Oleh karena itu, mari kumpulkan yang terpisah, sapa yang terlupa,
jemput yang tertinggal, dan bawa yang setia untuk bersama-sama memenangkan rakyat Subang. Karena hakikatnya kemenangan Asep Lina adalah kemenangan rakyat Subang. Waktu habis. Waktu Harap habis. tenang Bapak dan Ibu, harap Mohon kembali tenang. Terima kasih, harap tenang. Baik, pemirsa dan juga hadirin, kita sudah sama-sama menyaksikan closing statement dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Subang, Bawaslu, para panelis, dan juga seluruh pihak yang sudah mensukseskan debat malam hari ini. Jangan lupa untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November, tentunya untuk memberikan hak suara Anda demi kemajuan dan kesuksesan Kabupaten Subang. Akhirnya, saya Andin Wijaya. Dan saya Gilang Hafidzi Agniawan pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Ibu, terima kasih. Baik, rekan-rekan mahasiswa kali ini demikian tadi kita sudah di reaction terbuka periode kedua ya, periode kedua. Mudah-mudahan program-program yang sudah disampaikan bisa sedikit nanti kalau memang terpilih beliau bisa merealisasikan kebaikan masyarakat Subang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.